Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang geometri bidang data. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Dava Rizky Pramana, Dwi Rahayu, Indriani Nuramana, dan Mika Dina Setiaji. Di sini, kami akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, titik, ruas garis, sinar garis, garis, sudut, dan diagonal. Kemudian materi kedua yaitu sudut dalam, sudut luar, sudut pusat bangun datar. Kemudian yang ketiga, jenis dan sifat bangun datar. Dan yang keempat adalah keliling dan luas bangun. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang titik, ruas garis, sinar garis, garis, sudut, dan diagonal. Materi pertama adalah titik. Titik merupakan sebuah noktah sehingga tidak memiliki panjang. Titik merupakan bentuk paling sederhana dari geometri dan hanya dipakai untuk menunjukkan posisi. Contohnya adalah titik A dan titik B pada gambar. Materi selanjutnya adalah ruas garis. Ruas garis merupakan sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contohnya sebagai berikut. Titik A dan titik B dihubungkan oleh sebuah garis yang dinamakan ruas garis AB. Contoh lainnya sebagai berikut, sisi segitiga. Ketika titik-titik ujung A, B, dan C terletak pada sebuah kurva, misalnya lingkaran, maka ruas garis itu disebut tali busur atau ruas garis AB. Penjelasannya seperti gambar di samping. Kemudian yang selanjutnya adalah sinar garis. Sinar garis merupakan sebuah garis yang memiliki suatu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Misalnya suatu titik A berada tepat di tengah-tengah garis G, dengan titik A tidak termasuk dalam tengah garis. Gabungan antara titik A dengan semua titik pada salah satu bagiannya dinamakan sinar garis. Contoh dari sinar garis sebagai berikut, yaitu sinar garis AB dan AC. Kemudian yang selanjutnya adalah garis. Garis diperoleh dari dua titik yang dihubungkan dan merupakan himpunan titik-titik. Suatu garis dapat diperpanjang sekehendak kita pada kedua arahnya dan tidak mempunyai tebal ataupun tipis. Garis juga tidak memiliki ujung dan pangkal. Biasanya digambarkan ujung dan pangkalnya dengan anak panah. Contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya itu sudut. Sudut adalah suatu besaran rotasi pada sebuah ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Sudut juga bisa dikatakan ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Hubungan-hubungan sudut. Yang pertama yaitu sudut dalam berseberangan, ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5, serta nomor 4 dan 6. Yang kedua, sudut luar berseberangan, ditunjukkan oleh nomor 1 dan 7, serta nomor 2 dan 8. Sudut dalam sepihak, ditunjukkan oleh nomor 3 dan 6, serta nomor 4 dan 5. Dan sudut-sudut sehadap ditunjukkan nomor 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, serta 8 dan 4. Bisa dilihat pada gambar dengan jelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan yang keempat ada sudut lurus yang besarnya 180 derajat dan ada sudut-sudut refleksi yang besarnya 180 derajat sampai dengan 360 derajat dan sudut putaran penuh. Dan yang terakhir yaitu diagonal. Diagonal adalah garis yang menghubungkan dua simbol berurutan dari poligon. Diagonal juga merupakan garis yang ditarik dari suatu titik sudut terhadap titik sudut yang saling berhadapan dan selalu melintang. Berikut merupakan contoh diagonal dari persegi. AC dan BD merupakan diagonal dari persegi tersebut. Contoh soal tentang garis, sudut, dan ruas garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah besar ABD? Berikut ini penyelesaiannya. Untuk menjawab soal ini, hal pertama yang dicari adalah nilai X. Dalam hal ini, sudut ABD dan sudut CBD merupakan sudut saling pelurus. Maka, sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Dengan sudut ABD besarnya 7x derajat dan sudut CBD besarnya 5x derajat. Sehingga 7x derajat ditambah 5x derajat sama dengan 180 derajat dan x sama dengan 15 derajat. Sudut ABD sama dengan 7x dengan x yaitu 15 derajat. Sehingga sudut ABD sama dengan 7 dikali 15 derajat.
sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut ABD adalah 105 derajat. Jawabannya yaitu yang B. Materi selanjutnya yaitu sudut dalam, sudut luar, sudut pusat bangun datar. Yang pertama yaitu sudut luar bangun datar. Sudut luar bangun datar terbentuk antara salah satu sisi dengan perpanjangan sisi bangun datar yang lain. Yang kedua yaitu sudut dalam bangun datar. Sudut ini terbentuk antara salah satu sisi dengan salah satu sisi bangun datar yang lain. Bisa dilihat pada gambar, sudut CBD merupakan sudut luar dan sudut CBA merupakan sudut dalam. Yang ketiga yaitu sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap pada tengah bangun datar. Misal pada lingkaran, yang dimaksud dengan sudut pusat merupakan sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar, sudut pusat pada lingkaran yaitu sudut POR. Contoh soal tentang sudut luar, sudut dalam, dan sudut pusat bangun datar. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Jika besar sudut OBC adalah 65 derajat, maka berapakah besar sudut AOC? Berikut ini penyelesaiannya. Diketahui dalam soal, OB dan OC merupakan jari-jari lingkaran, sehingga segitiga POC adalah segitiga sama kaki. Oleh karena itu, besar sudut OBC sama dengan sudut OCB yaitu 65 derajat. Dan perlu diingat, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, sehingga sudut OBC ditambah sudut OCB ditambah sudut BOC adalah 180 derajat. Dengan sudut OBC sebesar 65 derajat dan sudut OCB sebesar 65 derajat. 65 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 130 derajat. Sehingga 130 derajat ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. 130 derajat dipindahkan ke ruas kanan menjadi minus 130 derajat. Oleh karena itu, sudut BOC sama dengan 180 derajat kurang 130 derajat sama dengan 50 derajat. Perhatikan gambar bahwa garis AC merupakan garis lurus, sehingga sudut BOC ditambah sudut AOC sama dengan 180 derajat. Dengan sudut BOC yaitu 50 derajat. Oleh karena itu, sudut AOC sama dengan 180 derajat dikurangi 10 sama dengan 130 derajat. Jadi besar sudut AOC yaitu 130 derajat. Jawabannya D. Contoh soal selanjutnya yaitu berapakah besar sudut ACB pada gambar di bawah ini. Berikut ini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, mencari sudut ABC. Dalam gambar yang diketahui adalah sudut luar segitiga CBD sebesar 140 derajat. Dengan menggunakan bantuan sudut ini, kita bisa mencari sudut ABC. Lihat hubungan kedua sudutnya. ABC dan CBD membentuk sudut lurus. Jadi, ABC ditambah CBD sama dengan 180 derajat. Sekarang substitusikan sudut CBD sama dengan 140 sehingga diperoleh sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi ditemukan sudut ABC yaitu 40 derajat. Penyelesaian yang kedua yaitu mencari sudut X. Garis AC dan BC memiliki panjang yang sama sehingga kaki-kaki segitiga memiliki panjang yang sama dan merupakan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki sudut di kaki-kakinya sama besar. Artinya, besar sudut CAB sama dengan besar sudut ABC yaitu 40 derajat. Langkah yang terakhir yaitu mencari sudut ACB. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Sehingga ACB ditambah CAB ditambah ABC sama dengan 180 derajat. Dengan CAB sama dengan 40 derajat dan ABC juga 40 derajat. ACB ditambah 40 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. ACB ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Pindahkan 80 derajat ke ruas kanan menjadi minus 80 derajat. Sehingga dihasilkan ACB sama dengan 180 kurangi 80 derajat sama dengan 100 derajat. Jadi besar sudut ACB adalah 100 derajat. Jenis dan sifat bangun datar. Jenis-jenis bangun datar. Yang pertama ada segi 4, yang kedua segitiga, dan yang ketiga poligon. Segi 4 terdiri dari jajar ginjang, layang-layang, persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan trapesium. Segitiga terdiri dari segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang.
Kemudian terakhir poligon, terdiri dari segi n beraturan dan lingkaran. Sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Sifat persegi yang pertama, 4 sisinya sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA. Yang kedua, 4 sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, diagonalnya saling tegak lurus, AC tegak lurus dengan BD. Yang keempat, memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Yang terakhir, titik potong kedua diagonal sama panjang. AO sama dengan BO, sama dengan CO, sama dengan OD. Yang kedua, persegi panjang. Sifat persegi panjang yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi AB sama dengan sisi CD, dan sisi AD sama dengan sisi BC. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Dan yang terakhir, diagonalnya sama panjang, AC sama dengan BD. Yang ketiga, ada lingkaran. Sifat lingkaran yang pertama, memiliki titik pusat, yaitu P. Yang kedua, jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran selalu sama. Yang ketiga, memiliki garis tengah atau yang sering disebut diameter. Dan yang terakhir, memiliki satu sisi lengkung. Yang keempat, ada jajar genjang. Sifat jajar genjang yang pertama, memiliki 4 sisi di mana sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sama dengan DC, dan AB sejajar dengan DC. AD sama dengan BC, dan AD sejajar dengan BC. Yang kedua, memiliki 4 sudut, terdiri dari 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Dan yang terakhir, sudut yang berhadapan sama besar. Bangun datar yang selanjutnya adalah segitiga. Segitiga dibagi menjadi 6. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Sifat dari segitiga sama kaki, mempunyai 2 sisi sama panjang, mempunyai 2 sudut sama besar, mempunyai 1 buah sumbu simetri, dan mempunyai simetri putar tingkat 2. Yang kedua ada segitiga sama sisi. Sifat dari segitiga sama sisi, yang pertama, semua sisi sama panjang. Yang kedua, semua sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Dan yang ketiga, mempunyai 3 sumbu simetri. Yang ketiga ada segitiga sembarang. Besar ketiga sudut A, sudut B, sudut C, saling tidak sama. Yang kedua, panjang ketiga sisi A, B, C, saling tidak sama. Dan yang terakhir, tidak memiliki simetri lipat, artinya tidak ada sumbu simetri. Yang keempat ada segitiga siku-siku. Sifat dari segitiga siku-siku, jumlah sudut-sudut yang bukan siku-siku 90 derajat. Jika kaki-kaki segitiga siku-siku sama panjang, sudut yang berseberangan dengan kaki-kaki tersebut akan sama besarnya. Dan salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Yang kelima ada segitiga lancip. Sifat dari segitiga lancip yaitu semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang terakhir ada segitiga tumpul. Sifat dari segitiga tumpul memiliki satu titik sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Bangun datar yang selanjutnya adalah trapesium. Sifat dari bangun datar trapesium yang pertama memiliki 2 sisi yang sejajar dan 2 sisi yang tidak sejajar. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar adalah 180 derajat. Atau sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut C ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Bangun datar selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat dari belah ketupat, yang pertama, keempat sisi sama panjang dan sejajar. Sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Dan sisi AB sejajar dengan sisi DC. Dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Yang kedua, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. AC sama dengan BD dan AO sama dengan OC. BO sama dengan OD. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Bangun datar yang terakhir adalah layang-layang. Sifat dari bangun datar layang-layang, yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi AD sama dengan DC dan sisi AB sama dengan sisi BC. Yang kedua, 2 diagonalnya saling tegak lurus. Dan yang terakhir, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Contoh soal tentang sifat bangun datar. Suatu bangun datar memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kedua diagonalnya tidak sama panjang dan berpotongan tidak tegak lurus. Bangun yang dimaksud adalah A. Persegi,
B belah ketupat, C jajar genjang, D persegi panjang. Penyelesaiannya, bangun datar yang dimaksud bukan persegi, karena sifat dari persegi diagonalnya sama panjang, sedangkan di dalam soal yang ditanyakan, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Yang kedua, bukan juga belah ketupat, karena sifat dari belah ketupat diagonalnya berpotongan saling tegak lurus, sedangkan soal yang ditanyakan, kedua diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Kemudian bukan juga persegi panjang, karena persegi panjang diagonalnya sama panjang, sedangkan di soal, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Otomatis jawabannya adalah yang tepat jajar genjang. Contoh soal berikutnya tentang sifat bangun datar yaitu pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat-sifat persegi panjang adalah A. Keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dua diagonalnya sama panjang, dan berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. B. Mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, mempunyai tepat sepasang sudut yang sama besar, dan kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah. C. Keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dua diagonalnya sama panjang, dan berpotongan di tengah-tengah. Kemudian yang D. Keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar, dua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah. Untuk penyelesaiannya, mari kita bahas satu-satu pilihan di atas. Pilihan A salah karena diagonal persegi panjang tidak saling tegak lurus. Pilihan B salah karena semua sudut persegi panjang sama besar. Pilihan C benar dan pilihan D salah karena keempat sisi persegi panjang tidak sama panjang. Kemudian, part 4 tentang keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas bangun datar. Bangun datar yang utama yaitu persegi dengan rumus keliling yaitu 4 kali S dengan S adalah panjang sisi dan rumus luas adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Kemudian yang kedua adalah persegi panjang. Rumus kelilingnya yaitu 2 kali P plus L dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Dan rumus luasnya yaitu panjang kali lebar. Kemudian bangun datar yang ketiga adalah lingkaran. Memiliki rumus keliling 2 kali pi kali r dengan r adalah jari-jari dan rumus luas yaitu pi r kuadrat. Kemudian bangun datar yang keempat yaitu jajar genjang dengan rumus keliling sama dengan 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Kemudian rumus luasnya yaitu alas kali tinggi. Bangun datar yang kelima yaitu segitiga dengan keliling sama dengan sisi tambah sisi dan rumus luas adalah alas kali tinggi bagi 2. Kemudian bangun datar yang keenam yaitu trapesium dengan rumus keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Kemudian rumus luas sama dengan jumlah rusuk sejajar kali tinggi dibagi 2 atau sisi A plus sisi B dibagi 2 dikali tinggi. Kemudian bangun datar yang ketujuh yaitu layang-layang dengan rumus keliling 2 kali sisi pertama ditambah 2 kali sisi kedua. Kemudian rumus luasnya yaitu luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian bangun datar yang terakhir adalah belah ketupat dengan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi dan rumus luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal tentang keliling dan luas bangun datar. Telah disediakan gambar lalu ditanyakan keliling segitiga di bawah ini yaitu A 60 cm, B 30 cm, C 25 cm, dan D 15 cm. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus keliling segitiga yaitu panjang sisi pertama ditambah panjang sisi kedua dan ditambah panjang sisi ketiga atau panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C. Panjang sisi A yaitu 5 cm, panjang sisi B 12 cm, dan panjang sisi C 13 cm. Jadi keliling segitiga yang dimaksud adalah 30 cm. Contoh soal tentang keliling dan luas bangun datar. Telah disediakan gambar, kemudian ditanyakan luas bangun gabungan di bawah adalah A 54 cm persegi, B 88 cm persegi, C 88,31 cm persegi, dan D 142,31 cm persegi. Untuk penyelesaiannya, bangun datar di atas merupakan gabungan dari segitiga serta setengah lingkaran. Untuk
Untuk alas segitiga sendiri sama dengan 12 cm dan tinggi segitiga 9 cm. Kemudian jari-jari lingkaran yaitu panjang diameternya 15 cm dibagi 2 yaitu sebesar 7,5 cm. Kemudian yang pertama-tama kita akan mencari luas segitiga yaitu dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2 dengan alas sama dengan 9 dikali dengan tinggi 12 cm dan dibagi 2 hasilnya 54 cm persegi. Kemudian mencari luas lingkaran dengan rumus setengah kali pi kali r kali r sama dengan setengah dikali pi yaitu 3,14 dikali jari-jari yaitu 7,5 dikali 7,5 dan hasilnya 88,31 cm kuadrat, sehingga dapat kita ketahui luas seluruhnya yaitu luas bangun datar pertama atau segitiga ditambah dengan luas datar kedua yaitu setengah lingkaran yaitu 54 ditambah 88,31 hasilnya 142,31 cm kuadrat. Contoh soal selanjutnya tentang keliling dan luas bangun datar. Jika diketahui permukaan sebuah hiasan dinding berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter dan panjang sisi lainnya 24 meter. Jika tinggi hiasan dinding tersebut 9 meter, tentu A. Keliling permukaan hiasan dinding dan B. Luas permukaan hiasan dinding. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama keliling permukaan hiasan dinding, yaitu dengan rumus keliling sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Sisi yang pertama dan sisi yang kedua merupakan sisi yang sama yaitu sebesar 15 meter dan sisi yang ketiga yaitu 24 cm sehingga hasilnya sebesar 54 meter. Kemudian yang kedua yaitu luas permukaan hiasan dinding menggunakan rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas yaitu 24 meter dikali tinggi yaitu 9 meter sama dengan 108 meter persegi. Manfaat bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat banyak dijumpai yang berkaitan dengan pelajaran bangun datar. Yang pertama, ada anak-anak sedang bermain layangan. Rangka layang-layang anak ini berbentuk bangun datar yang biasa dipelajari di sekolah. Kemudian yang kedua, pembuatan sebuah alat peraga yang digunakan oleh bapak ibu guru di sekolah pada saat mengajar matematika. Kemudian yang ketiga, pembuatan papan nama pada sebuah perkantoran atau instansi lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.